Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada Bung Adi Pray. Beliau akan menjawab semua tudingan-tudingan dari para buzzer lah, dari kubu sakit hati yang selalu menggoreng-goreng di saat pidato Pak Prabowo kemarin. Oke, ini semoga video ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Lama-lama langsung kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini menjelang pelantikan ya. Karena kemarin saya lihat di tweet Anda itu, kok tweet sih? X ya, di X-nya akun X-nya Bung Adi Prayitno mengomentari soal pernyataan Prabowo bahwa buat apa bangun jalan kalau negara nggak aman gitu. Terus Bung Adi bicara soal lah ini tondo-tondo apa ini? Gitu. Ya, dan terus kemudian bilang bahwa ya masing-masing presiden itu punya ciri khas yang tidak bisa dipaksakan oleh sesuatu yang lain, oleh pihak lain. Susah lah kalau ngomong. Nah, gimana sama Bung Adi kan? ini sebenarnya menjelaskan duduk masalahnya ini? Ya, saya tertarik untuk bikin status di X itu karena memang netizen secara umum itu terkesan ya membentur-benturkan antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Betul, Bung Adi Pray. Kita tahu bahwa Jokowi ini kan mazhabnya adalah mazhab infrastruktur. Bikin bandara, bikin bendungan, bikin jalan tol, bikin embung. Tadi saya mulai agak panik tadi, kira tadi Mas Sapi, Imam Sapi. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemarin pernyataan Prabowo itu kan seakan-akan menegasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Publik mengatakan bahwa inilah tanda-tanda di mana Pak Jokowi akan lemdak di masa akhir jabatan politiknya. Saya coba untuk nimbrung dalam pembicaraan itu. Saya mencoba untuk berpikiran positif sebenarnya bahwa terlepas dari apapun dari motif pernyataan dari Prabowo Subianto, saya mengatakan setiap presiden itu punya style yang beda-beda. Betul. Dalam perspektif antagonisme memang ada kesan bahwa seakan-akan pernyataan Prabowo itu bertolak belakang dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi soal pentingnya infrastruktur sebagai instrumen untuk melakukan pembangunan ekonomi. Tapi saya ini buzzer yang goreng-goreng kemarin nonton ini pasti cengar-cengir kan. Saya mencoba untuk memandang dari hal yang lain bahwa pernyataan Prabowo ini sebenarnya ingin melengkapi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Yang saya sebut bahwa setiap presiden itu punya masa dan setiap presiden itu punya gaya politik masing-masing. Jadi kalau kita melihat backgroundnya Pak Prabowo yang saya kira mantan tentara militer, tentu wajar kalau titik tekan bagaimana untuk menciptakan stabilitas ekonomi, pembangunan ekonomi ke depan, itu tentu terletak pada faktor keamanan. Betul. Jadi itu titik tekan yang saya tangkap. Nah, sementara Jokowi memandang sepertinya bahwa infrastruktur itu bisa menjadi alat bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa berdenyut di banyak tempat, bukan hanya di Jawa dan bukan hanya di tempat. Jadi dalam konteks itulah sepertinya saya ingin mengatakan bahwa mungkin style politik Prabowo nanti setelah dilantik jadi presiden tanggal 20 Oktober, bahwa titik tekannya adalah pada faktor ketahanan dan keamanan. Karena ini tentu untuk memberikan rasa nyaman sebenarnya bagi para investor, bagi masyarakat, pegiat-pegiat usaha dan para politisi, supaya bagaimana ekspos politik dan ekonomi kita itu saling berkelindan ke depan. Bukan untuk menegasikan sebenarnya, tapi bagaimana titik tekan apa yang sudah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, termasuk oleh Pak Jokowi, ini bisa dilengkapi dengan faktor keamanan. Saya kira pernyataan Prabowo rasional. Kalau di jalan tol misalnya orang tidak merasa aman, di bandara orang juga tidak merasa aman, bikin kereta api juga orang merasa tidak aman, tentu ini tidak kondusif bagi pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Jadi dalam konteks itulah saya membaca ada stressing politik yang sebenarnya ada sedikit perbedaan dari Prabowo dengan presiden sebelumnya. Beda dengan Jokowi, beda dengan Megawati, beda dengan Gus Dur, beda dengan Habibie, dan berbeda dengan Soeharto. Kalau Gus Dur kan pasti yang dilihat oleh orang bagaimana mencoba untuk membangun iklim demokrasi yang cukup kondusif ya, dengan isu-isu toleransi dan pluralisme. Karena bagi Gus Dur sebagai bangsa yang plural, Indonesia bisa menjadi portofolio politik yang saya kira bisa menjadi contoh di negara-negara lain kan, gara-gara perbedaan suku, agama kemudian jadi konflik. Jadi dalam konteks itulah Gus Dur misalnya selalu mengatakan siap menjadi martir, yang penting demokrasi kita itu bisa tumbuh dan berkembang dengan siap. Itu Gus Dur. Jadi wajar kalau kemudian ekspos politiknya lebih pada demokrasi. SBY juga begitu, Jokowi juga begitu. Dan
Prabowo Subianto tentu ingin menunjukkan satu diferensiasi politik dengan presiden-presiden sebelumnya, di mana pertahanan dan keamanan itu menjadi salah satu kunci yang saya kira bisa menjamin stabilitas politik, pertahanan, menjamin ekonomi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya Bang Sahal, saya tidak mau untuk membentur-benturkan apa yang terjadi pada presiden saat ini dengan Ya, betul. presiden-presiden yang akan datang. Karena tentunya presiden-presiden terdahulu dengan presiden-presiden yang akan datang Pasti pastinya berbeda. memiliki hubungan politik yang cukup harmonis, dan saya kira di situ konteksnya. Nah ini menarik nih kalau kita, jadi kan ini terlalu dini lah untuk dikaitkan dengan soal ada pecah kongsi dan lain-lain ya. Tapi kan itu kan narasi yang mencoba dibentur-benturkan kan itu gitu. Tapi kan memang kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas ya, kan sebelumnya ada pemberitaan bahwa misalnya dari petinggi Gerindra mengatakan bahwa hubungan Jokowi dengan Prabowo itu justru sekarang makin intens. Mereka membicarakan, mereka berdua justru sering ketemu dan membicarakan banyak hal, termasuk soal pilkada gitu. Nah ini saya mau menarik lagi ke soal berita sebelumnya ya, tentang isu mengenai DPA. Jadi bahwa One Team Press akan diganti menjadi DPA, terus Bung Adi juga komentar itu jangan sampai jadi ajang bagi-bagi kekuasaan gitu. Jadi ini gimana Anda melihat ditarik ke peta yang lebih luas ya soal ini? Ya kan sebenarnya publik itu ingin tahu kenapa kemudian One Team Press itu bisa berubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Jadi memori publik kita itu kan nggak hilang. Ini seakan-akan nomenklatur politik kita kembali seperti Orde Baru lah. Padahal kan juga publik itu butuh konfirmasi apa sebenarnya urgensi dari One Team Press selama ini. Kemudian kalau diubah menjadi DPA misalnya, apakah dia punya kontribusi penting untuk pembangunan bangsa dan negara ini? Bahkan di luar itu kan pembicaraan soal kenapa One Team Press ini jadi DPA. Itu kan untuk mengakomodasi bagaimana presiden-presiden terdahulu berada di dalamnya, memberikan input, memberikan insight, memberikan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Gibran sebagai mandatori rakyat Indonesia melalui proses politik yang cukup panjang. Kan itu yang dibicarakan oleh orang. Di Indonesia dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim, saya kira politik akomodasi ya, itu adalah hal lumrah. Bahkan yang kalah politik sekalipun juga akan dirangkul, Bang. Dalam konteks itu sepertinya siapapun di negara ini yang jadi presiden punya intensi untuk melakukan politik rangkulan dengan yang lain adalah hal-hal yang tidak bisa dihindari. Tapi yang paling penting adalah, kalaupun toh ada perubahan nama, nomenklatur dari One Team Press ke DPA, itu harus ada substansi dan urgensi apa yang mereka lakukan. Misalnya ada perbaikan terkait dengan visi misi. Harus ada masukan-masukan yang cukup signifikan dan penting. Bagaimana pemerintahan ke depan itu jauh lebih progresif untuk menangani persoalan-persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, tentang ekonomi, tentang pendidikan, tentang kesejahteraan, tentang disparitas ekonomi antara Jawa dan Jawa. Jadi itu yang sebenarnya ingin dipastikan oleh publik. Jangan sampai perubahan nomenklatur ini justru hanya menjadi adang untuk membagi-bagi kekuasaan politik pasca Pilpres, tapi fungsi lembaga yang kemudian berubah ini tidak kelihatan secara signifikan. Laya mutu, walayah ya. Kan itu yang sebenarnya. Saya selalu mengatakan, mau menterinya 60, mau 50, mau One Team Press jadi DPA. Kok situ yang saya Kemudian yang lain juga bertambah. Bagi saya nggak penting, Bang. Yang paling penting adalah bagaimana input yang kemudian dilahirkan dari lembaga-lembaga ini dan berkontribusi penting terkait dengan perbaikan bangsa dan negara. Melihat kaitannya dengan pilkada, Bung Adi. Kalau pernyataan Pak Muzani itu sebenarnya secara perlahan ingin menetralisir bagaimana hubungan ketegangan antara Jokowi dan Prabowo yang seperti digosipkan para jamaah netizen dan X itu kan. Bahwa tidak benar ada tondo-tondo yang buruk, bahwa tidak benar ada hubungan yang biasalah buzzer Prabowo dan Jokowi sering bertemu untuk membicarakan soal bagaimana melihat konfigurasi politik di pilkada, terutama untuk mengamankan kepentingan Kim kan, Koalisi Indonesia Maju. Jadi kalau kita membaca pernyataan Ahmad Muzani, sebenarnya ingin mengakhiri, sudahlah tak usah ribut-ribut apakah Jokowi ini akan terus harmonis atau tidak dengan Prabowo Subianto. Kan itu yang sebenarnya ingin dihindari, karena dalam masa transisi, dalam waktu dekat kita ini kan sedang mau menuju peralihan kekuasaan politik, Oktober khususnya, dari Jokowi ke Prabowo dan Gibran. Dalam konteks itulah tentu tidak nyaman dan tidak kondusif bagi partai pemenang Pilpres seperti Gerindra,
kalau Jokowi dan Prabowo ini selalu dipersepsikan antagonis dan saling berhadapan satu sama yang lain. Makanya Pak Muzani kemudian menyatakan bahwa sering keduanya bertemu bicara tentang pilkada. Dalam konteks itulah saya kira memang titik temu Jokowi dan Prabowo akan kembali dipersatukan dalam satu kepentingan politik bersama dalam pilkada. Saya menyebutnya ini berbagi peran, Bang. Tentu dalam konfigurasi politik di pilkada, peran Pak Jokowi masih cukup signifikan bagi partai-partai Kim. Ini bukan karena faktor Jokowi yang hanya sebagai presiden, karena Kim, Koalisi Indonesia Maju, dari dulu selalu mengatakan bahwa mereka ini adalah partai politik yang punya irama, punya tarikan nafas, dan berada di bawah orkestrasinya Pak Jokowi. Makanya orang selalu menyatakan bahwa Kim plus Jokowi. Jadi ada faktor Jokowi yang saya kira memang di mana penentuan kandidat-kandidat di pilkada, terutama di pilkada-pilkada kunci di Jawa ya dan di Jakarta termasuk Banten, itu dalam banyak hal pasti mengkomunikasinya kepada Pak Jokowi sebagai orang yang selama ini tempat berdiskusi oleh partai-partai Kim itu. Jadi intensitas itulah yang saya kira akan berbagi peran karena Pak Jokowi sampai penentuan calon di bulan Agustus masih posisinya sebagai presiden. Tapi setelah bulan Oktober, tanggal 20 tentu perannya akan kelihatan jauh lebih maksimal, akan jauh lebih kuat, dan jauh akan kelihatan dominan Prabowo Subianto. Karena ada kecenderungan di negara kita ini, presiden terpilih, dia akan menjadi satu-satunya magnet yang akan terus menjadi spotlight, menjadi rujukan, menjadi idola, dan menjadi idaman bagaimana arah politik di masa yang akan datang. Makanya tidak mengherankan kalau ada orang seperti Anies ingin maju pilkada, tapi ingin bertemu dengan Prabowo Subianto minta restu. Bukan kepada Pak Jokowi, karena bagi Anies, pencoblosan pilkada itu kan di tanggal 27 November. Itu persis sebulan kurang lebih, Prabowo sudah jadi presiden. Itu artinya apa? Selama proses kandidasi di mana Jokowi masih jadi presiden, maka Jokowi pastinya akan didengarkan omongan-omongan dan arahan politiknya. Tapi setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, tentu soal bagaimana postulat kemenangan, desain kemenangan, Prabowo Subianto sebagai presiden dan ketua umum partai, pastinya jauh lebih dominan peran-perannya, bagaimana Kim mengorkestrasi semua resource dan mesin politik mereka. Karena Kim tentu punya kepentingan di 546 provinsi kabupaten kota yang melaksanakan pilkada secara serentak. Kepala daerahnya itu punya tarikan dan iman politik yang sama dengan kebijakan politik pemerintah, Bang. Jangan sampai kebijakan politik pemerintah, tapi provinsi, kabupaten, dan kotanya itu resisten. Itu tentu tidak kondusif untuk mewujudkan segala hal yang sudah menjadi visi misi dan gagasan besar yang ingin dicapai oleh Prabowo dan Gibran di 5 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, Kim pasti punya kepentingan ingin memenangkan pertarungan pilkada secara serentak ini supaya kebijakan politik Prabowo berjalan mulus, mendapatkan support ya, kemudian mendapatkan dukungan yang cukup berlimpah dari masyarakat oleh wali kota, bupati, termasuk gubernur terpilih nantinya. Saya kira di situ konteksnya. Nah, sudah guys. Pokoknya lagi-lagi nih saya tekankan, jangan mau termakan dengan narasi atau isu-isu hoax. Kan bebel saya kasih tahu kan di penutupan, jangan sampai termakan isu hoax. Jadi ya biasalah. Pokoknya buzzer-buzzer musuh Pak Jokowi terus bekerja, mereka menggoreng-goreng apa yang mereka bisa goreng sebenarnya. Dan ada juga mereka yang menggoreng-goreng masalah pilkada. Barat kata, kalau kata mereka akan adu mekanik. Tak mungkin lah Pak Jokowi dan Pak Prabowo adu mekanik dalam pilkada. Itu kata Bung Adi Praetno. Pasti Kim akan bekerja sama untuk memenangkan pilkada serentak di 2024. Jadi, udahlah. Kita sudah muak lah dengan permainan-permainan politik, strategi-strategi yang dibilang unik tapi nggak unik gitu kan. Tulis dulu komentar apa pendapat kalian. Tentunya selalu berpikir positif, jangan mau termakan isu hoax, dan tentunya tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya akhiri wabilah taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.